Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ini baru ya. Karena di video-video saya sebelumnya ya sudah berapa kali dan itu runtun saya membahas i'rab kitab Fathul Qorib bab toharoh tok. Bab toharoh saja. Nggak ada yang lain sampai saya ya sekali-sekali bikin yang lain lah gitu. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video yang lain dan ini berkaitan dengan masalah AI ya atau teknologi terbaru saat ini yang diklaim akan menggantikan peran seorang guru atau pengajar. Ya, ya. Jadi sampai sekejam itu ya kalau bahasa kasarnya ya sekejam itu peran guru itu digantikan oleh AI gitu. Tapi ya ada tapinya. Tapi untuk peran guru bahasa Arab atau guru seperti saya pengajar nahwu atau sorof, apakah bisa digantikan oleh AI? Saya masih ragu. Oke, kalau misalkan aplikasi AI ini atau kita biasa menyebutnya itu ChatGPT ya, ini salah satu aplikasi AI yang hanya berfokus masalah teks serta suara, nggak bisa kalau gambar ya. Kalau kalian menulis perintah, coba buatkan gambar masjid bla 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 di ChatGPT itu nggak bisa ya, harus pakai aplikasi AI yang lain. Nah, jadi kalau ilmu lain, misalkan matematika, IPA, IPS, kalau kita belajar lewat ChatGPT, itu bisa. Misalkan di sini ya, kita belajar ilmu IPA. Misalkan, apa itu hemoglobin? Nah, kemudian di sini ada jawabannya. Hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah manusia dan berperan penting dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan yang lainnya itu ilmu IPA. Kemudian kalau ilmu matematika, misalkan di sini saya pakai pesan suara saja ya. Misalkan saya pakai pesan suara kerekam. Jadi ini saya rekamnya itu kondisi HP saya itu harus potret karena saya sudah mencoba berkali-kali kalau saya coba itu pakai yang landscape seperti ini. Ternyata itu ChatGPT-nya itu nggak merespon, nggak tahu ini aplikasinya atau HP saya yang sudah jadul. Jadi mohon maaf ya kalau saya pakainya itu rekaman HP-nya itu kondisinya itu potret seperti ini berdiri ya. Jadi kalau misalkan kita belajar matematika, ada sebuah toko yang menjual baju dengan harga Rp120.000. Kemudian ada diskon 37%. Maka berapakah harga baju tersebut? Nah, kemudian di sini kita masukkan dan di sini langsung jawabannya. Untuk menghitung harga baju ini. Harga 120.000, diskonnya 37%, maka berarti itu 0,7. Maka harganya menjadi Rp75.600. Jadi seperti itu dan secanggih itu ya kalau membahas ilmu yang lain selain bahasa Arab, nahwu, sorof, dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Tapi kalau ilmu bahasa Arab apakah bisa? Mari kita coba. Misalkan karena konten saya atau video-video saya itu berkaitan dengan masalah bahasa Arab, nahwu, sorof, maka saya nggak jauh-jauh menanyakan masalah itu. Coba kita tanya dulu masalah pengertian bahasa Arab ya. Apa itu bahasa Arab? Tanda tanya, cekrek. Bahasa Arab adalah salah satu dari bahasa Semit yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan itu ya jawabannya. Oke lah, untuk jawaban ini masih bisa kita terima dan ini saya ragu apakah jawaban dari ChatGPT ini bisa digunakan untuk makalah ilmiah. Nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai rujukan di dalam makalah, nanti ditanya, ini sumbernya dari mana? Catatan kakinya ChatGPT, apakah seperti itu? Dan jawaban di ChatGPT itu nggak seperti ini semua ya. Misalkan kayak tadi hemoglobin, saya bertanya hemoglobin, itu jawabannya itu kadang formatnya seperti ini, kadang formatnya itu agak berbeda. Jadi sebelum saya rekaman video ini tadi, saya itu sempat tanya, apa itu hemoglobin? Jawaban ChatGPT itu hemoglobin adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah manusia dan beberapa hewan vertebrata. Ada tambahan hewan vertebrata, itu yang nggak ada di jawaban yang ada di video ini tadi. Saya tanya hemoglobin ya, jadi beda. Jadi mungkin ChatGPT ini nggak bisa kalau dijadikan sebagai rujukan makalah ilmiah ya.
Nah, itu bahasa Arab ya. Ini masih mudah ya. Kita tanya masalah definisi atau pengertian. Ya, mungkin masih bisa kita terima. Sekarang coba kita bertanya ke lebih yang intens. Ya. Misalkan apa itu mubtada ya? Apa itu mubtada? Kan seperti ini. Dan jawabannya ini. Mubtada adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada subjek atau unsur pertama dalam kalimat yang mengawali pembicaraan tentang suatu peristiwa atau hal. Dalam tata bahasa Arab, mubtada seringkali merupakan kata benda tunggal yang menjadi fokus kalimat. Seringkali diikuti oleh predikat atau kata keterangan yang menjelaskan atau menggambarkan mubtada. Ya, maksudnya khobar ya, ada mubtada, ada khobar. Jawaban ini masih ada beberapa kelemahan kalau menurut saya ya. Dan ini jawaban untuk definisi versi bahasa Indonesia ya, bukan jawaban yang versi bahasa Arab gitu. Jadi wajar kalau misalkan ada beberapa kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang kurang. Itu mubtada. Nah, ini lagi-lagi masalah definisi ya. Sekarang kita tanya yang lain. Apa ya bahasa Arab? I'rab itu ada berapa misalnya? I'rab itu ada berapa? Nah, ini ada bahasa Arabnya ini tulisannya. Dalam ilmu tata bahasa Arab terdapat 3 bentuk i'rab yang umumnya diajarkan: marfu', mansub, majrur. Kurang satu, majzum ya, yang dibaca jazm. Ini enggak ada, jadi ini fix. Ini enggak akan bisa menggantikan peran guru bahasa Arab, nahwu dan sorof. Apalagi balaghah ya mungkin ya. Selain itu kita coba baca yang keterangan bawahnya ini. Selain itu ada juga bentuk-bentuk khusus i'rab seperti jar, nasab, raf'ul marfu', subjek yang objek dan sebagainya, tergantung pada fungsi dan posisi kata dalam kalimat. Namun secara umum 3 bentuk i'rab yang disebutkan di atas adalah yang paling umum dipelajari. Gitu. Itu menurut ChatGPT ya, versi ChatGPT yang masih kurang satu, yaitu yang jazm belum disebutkan ya. Itu i'rab. Coba kita tanya, kalau saya tanya posisi atau kedudukan suatu kalimat, ini saya yakin ChatGPT belum bisa jawab. Coba. Ini pakai pesan suara ya, kalau ngetik itu terlalu lama. Ada sebuah lafaz zaidun qaimun. Lafaz zaidun itu kedudukannya sebagai apa dan qaimun kedudukannya sebagai apa? Apakah ChatGPT bisa menjawab? Saya kurang yakin. Dalam kalimat zaitun qaimun, zaitun adalah mubtada subjek, sedangkan qaimun adalah khabar. Bisa. Bisa. Sebagai mubtada, zaitun mengambil kedudukan marfu, yang artinya ia berada dalam bentuk yang ditinggikan dan mengalami penambahan huruf nun. Kalau ini saya kurang sepakat ya. Tapi kalau zaitun sebagai mubtada saya setuju. Mengalami penambahan huruf nun pada akhirnya, sedangkan qaimun berperan sebagai khobar, sehingga ia juga akan memiliki kedudukan marfu. Oke, jawabannya masih benar ya, tapi ada beberapa hal-hal yang perlu dikoreksi ya, seperti ketambahan huruf nun itu mungkin istilahnya kurang tepat. Yang tepat itu adalah tanwin, mungkin seperti itu ya, dhammah yang ditanwin. Nah, itu zaitun qaimun. Sekarang kita coba lafaz yang lain, yang daraba zaitun amron. Ada sebuah lafaz daraba zaitun amron. Di situ lafaz amron posisinya sebagai apa? Apakah bisa jawab? Dalam kalimat daraba zaitun amron. Amron adalah mubtada. Mungkin perintahnya kurang jelas ya. Mari kita ulangi. Bisa. Ada sebuah lafaz daraba zaidun amron. Lafaz amron berkedudukan sebagai apa?
Dalam kalimat doroba ad-doroba. Jadi ini ya masih kekurangan ya. Dalam kalimat ad-doroba Zaidun Amron, saya baca yang ada di sini ya. Amron adalah khobar, sedangkan Zaidun adalah mubtada. Sebagai khobar, Amron akan memiliki kedudukan marfu, yang artinya ia berada dalam bentuk yang ditinggikan dan mengalami penambahan huruf nun pada akhirnya. Jadi itu. Jadi nggak bisa ya. Nggak bisa. Yang benar Amron kedudukannya sebagai maf'ul bih ya, kita semua sudah tahu. Nah, jadi itu untuk video kali ini, semoga ini bermanfaat dan menghibur kepada kalian. Jadi intinya untuk aplikasi AI yang ChatGPT ini sudah fix untuk versi yang ini ya, nggak tahu nanti kalau semakin dikembangkan lagi ya bisa saja. Tapi untuk yang versi kali ini ChatGPT 3.5 ini masih belum bisa menggantikan peran seorang guru atau pengajar bahasa Arab, nahwu serta shorof. Jadi sekian dulu untuk video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.